Definisi lingkungan sosial adalah tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial dalam lingkup individu maupun kelompok di masyarakat. Pada hakikatnya, demi keberlangsungan kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan kehidupan sosial yang selaras dan berkesinambungan. Lingkungan sosial yang selaras dan berkesinambungan tersebut tentunya dibutuhkan oleh semua elemen masyarakat, baik tingkat individu maupun kelompok. Lingkungan sosial adalah semua kondisi di sekitar dalam kehidupan di mana terdapat cara-cara tertentu yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu, termasuk pertumbuhan dan perkembangan pada proses kehidupan, serta dapat pula dipandang sebagai bekal persiapan lingkungan bagi generasi yang selanjutnya atau generasi penerus. Amsyari, lingkungan sosial adalah individu atau kelompok lain yang berada di sekitar kehidupan masyarakat, seperti tetangga, teman-teman, termasuk juga orang lain yang di sekitarnya, yang belum dikenal atau masyarakat umum di luar lingkungan sekitar. Purwanto, lingkungan sosial adalah setiap orang atau individu lain yang saling mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam lingkungan sosial, manusia membentuk pengelompokan sosial di antara sesama dalam upayanya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Dalam suatu kehidupan sosial, manusia juga memerlukan organisasi yaitu sekolah, kelompok masyarakat, dan lain-lain. Faktor-faktor dari lingkungan sosial yaitu ada 4. Yang pertama adalah pengelompokan sosial, yang kedua adalah peran atas sosial, yang ketiga adalah kebutuhan sosial, yang keempat adalah penataan sosial. Selanjutnya contoh lingkungan sosial. Yang pertama adalah keluarga dan yang kedua adalah kelompok dekat. Selanjutnya ada definisi dari keluarga. Keluarga adalah kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga dan makan dalam satu periuk. Pertama, kita akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu dasar pembentukan keluarga. Keluarga dapat terbentuk karena adanya perkawinan maupun hubungan darah. Poin kedua, tentang perkawinan. Perkawinan itu terdapat dua jenis, bisa dilihat dari jumlah suami atau istri, bisa juga dilihat dari segi asal suami atau istri. Dan poin ketiga atau poin terakhir yaitu bentuk lain. Yang terdapat di dalam bentuk lain adalah keturunan. Contohnya bisa seperti kausin atau keponakan. Lanjut pembahasan poin kedua tentang perkawinan. Yang tadi saya bilang bahwa perkawinan ada dua jenis, yang dilihat dari segi jumlah suami atau istri dan dilihat dari segi asal suami atau istri. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perkawinan yang dilihat dari segi jumlah suami atau istri. Dari segi jumlah suami atau istri itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu monogami dan poligami. Di sini saya akan membahas tentang pernikahan monogami. Dalam pengertiannya adalah suatu bentuk perkawinan di mana suami tidak menikahi perempuan lain serta istri juga tidak menikahi laki-laki lain. Atau bisa disebut juga monogami ini adalah saling tidak menikah lagi satu sama lain. Jadi yang pertama di sini ada poligami. Poligami adalah suatu perkawinan. Dan yang kedua ada poligami, yaitu satu orang laki-laki memiliki banyak istri. Poligami syarat jika istrinya kakaknya dikandung dan disebut non-syarat jika para istri bukan kakak. Terakhir ada poliandri. Poliandri adalah satu orang perempuan memiliki banyak suami. Disebut poliandri frateral jika sesuami kakak beradik, dan disebut non-frateral bila suami-suami istri tidak ada hubungan kakak adik. Kalau suami-suami tidak ada hubungan kakak adik. Baik,
Itu penjelasan dari saya. Dilihat dari segi asal suami istri, ada dua jenis perkawinan yang akan saya jelaskan, yaitu perkawinan eksogami dan endogami. Perkawinan eksogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Perkawinan endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kerabatan dalam lingkungan yang sama. Eksogami dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu eksogami konobium asimetris dan eksogami konobium simetris. Eksogami konobium asimetris terjadi bila atau dua lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis, seperti pada perkawinan suku Batak dan Ambon. Eksogami konobium simetris apabila pada dua atau lebih lingkungan saling tukar-menukar jodoh bagi para pemuda. Selain endogami dan eksogami, di segi asal suami istri ada juga homogami dan heterogami. Homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama. Contohnya seperti anak pedagang menikah sesama dengan anak pedagang juga. Terus ada heterogami. Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda. Contohnya seperti anak bangsawan menikah dengan anak petani. Selanjutnya ada garis keturunan. Garis keturunan terdiri dari dua, yaitu ada cross cousin dan parallel cousin. Satu, cross cousin. Bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang berbeda jenis kelamin. Perkawinan ini biasanya dilakukan antar sepupu. Perkawinan ini biasanya mencegah masuknya orang lain dalam lingkup keluarga. 2. Parallel cousin. Bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang sama jenis kelamin. Perkawinan ini biasanya dilakukan antar sepupu yang sama jenis kelaminnya. Perkawinan ini biasanya dilakukan oleh beberapa masyarakat untuk mempertahankan adat istiadat. Kelompok dekat itu terbagi menjadi dua, yaitu sekolah dan juga masyarakat. Pertama, kita akan membahas tentang kelompok dekat sekolah. Lingkungan sekolah adalah kondisi di sekolah yang maupun sosial. Kelompok dekat yang kedua ialah masyarakat, di mana di dalam lingkungan sosial masyarakat, seorang individu akan memahami konflik, sifat, dan sikap dalam masyarakat yang tidak ditemui di lingkungan sosial lainnya. Berikut ialah contoh kegiatan sosial di sekolah. Kegiatan di sekolah itu ada kerja bakti di sekolah dan juga piket kelas. Untuk kegiatan sosial masyarakat itu adalah gotong royong dan juga ronda malam.